Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Widiawati dengan NIM 21104090080 dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dalam video ini, untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah manajemen peserta didik yang diampu oleh dosen Ibu Wiji Hidayati. Oke, dalam video ini kita akan membahas tentang penerimaan peserta didik baru sistem zonasi. Sebelum ke inti dari pembahasan ini, kita akan sedikit membahas 4 materi mengenai konsep dasar peserta didik, yang kedua keterampilan peserta didik abad 21, penerimaan peserta didik baru, dan yang terakhir orientasi dan pengelompokan peserta didik baru. Mengenai konsep dasar peserta didik, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, peserta didik adalah orang yang melakukan sebuah usaha untuk mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya melalui proses belajar yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Peserta didik tidak hanya berperan sebagai objek yang dididik, namun juga dapat berperan sebagai subjek yang mendidik. Oleh karena itu, keterkaitan peserta didik dalam proses pendidikan menempati faktor yang sangat signifikan. Sebagai bentuk perhatian yang serius kepada peserta didik, dapat dilakukan pengkajian melalui faktor perkembangan kepribadiannya yang bisa saja berupa sifat biologis, didaktis, ataupun psikologis. Selanjutnya mengenai keterampilan peserta didik abad 21. Pembelajaran abad 21 merupakan suatu kerangka konseptual yang muncul seiring sejalan dengan fenomena kehidupan yang ada dan berkembang saat ini pada zaman abad 21. Tujuan sendiri dari keterampilan peserta didik abad 21 adalah membangun kemampuan belajar individu dan mendukung perkembangan menjadi pelajar sepanjang hayat, aktif, dan mandiri. Lanjut tujuan pembelajaran masa kini dengan mengembangkan keterampilan 4C. Yang pertama ada critical thinking atau berpikir kritis. Diartikan sebagai cara berpikir yang bertujuan berbasis regulasi, teori, konsep, dan hasil analisis terhadap data, serta menggunakan berbagai kriteria yang jelas dan terukur. Yang kedua ada communication atau komunikasi. Kunci sukses dalam posisi apapun, komunikasi adalah salah satu bagian yang sangat vital. Lanjut yang ketiga ada creativity atau kreatif. Kreatif ini bermakna kemampuan untuk melahirkan sebuah gagasan, konsep baru untuk menyelesaikan sebuah masalah. Dan yang terakhir, yang keempat, ada collaboration atau kolaborasi. Kolaborasi ini tidak lain kerjasama dengan melakukan pertukaran informasi, mengembangkan berbagai pilihan kegiatan dan pekerjaan bersama, melakukan sharing sumber daya, meningkatkan kapasitas dari kompetisi 4C ini. Lanjut mengenai penerimaan peserta didik baru. PPDB adalah proses pendaftaran siswa baru yang menggunakan sistem khusus dengan rancangan satu sumber atau pusat informasi sebagai server atau pengelola seleksi penerimaan siswa baru. PDDB merupakan sistem yang sudah diatur dalam Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 dan disempurnakan dengan Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 sehingga harus dilaksanakan oleh seluruh panitia penerimaan siswa baru di setiap sekolah. Selanjutnya mengenai orientasi dan pengelompokan peserta didik baru. Yang pertama, mengenai tujuan, mengenalkan program sekolah lingkungan sekolah, cara belajar, penanaman konsep pengenalan diri peserta didik, dan kepramukaan sebagai pembinaan awal ke arah terbentuknya kultur sekolah yang kondusif bagi proses pembelajaran lebih lanjut sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, mengenai jenis dari orientasi dan pengelompokan peserta didik baru. Ada 2 jenis pengelompokan peserta didik. Pertama dinamai dengan ability grouping, sedangkan yang kedua dinamai dengan subgrouping within the class. Selanjutnya mengenai dampak dari orientasi dan pengelompokan peserta didik baru.
Masa orientasi peserta didik ada yang berdampak positif, bahkan ada juga yang berdampak negatif. Semua terjadi karena ada beberapa faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Mengenai inti dari pembahasan ini, yaitu sistem zonasi. Sebenarnya apa sih sistem zonasi itu? Sistem zonasi adalah sebuah sistem pengaturan proses penerimaan siswa baru sesuai dengan wilayah tempat tinggal. Sistem tersebut diatur dalam Permendikbud nomor 14 tahun 2018 dan ditujukan agar tak ada sekolah-sekolah yang dianggap sekolah favorit dan non-favorit. PBDB sistem zonasi diterapkan secara nasional pada tahun 2019 dengan dikeluarkannya kebijakan berupa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 tentang penerimaan peserta didik baru pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Pula dan Lestari, menyebutkan bahwa konsep sekolah favorit dan non-favorit belum hilang dari pandangan masyarakat karena PBDB sistem zonasi ini belum diimbangi dengan pemerataan jumlah sekolah, fasilitas pendidikan, dan kualitas pendidikan. Di samping itu ada juga tujuan sistem zonasi. Tujuan sistem zonasi ini ada 5 yang diungkapkan oleh Menteri Pendidikan Muhadjir Effendi pada masanya. Yang pertama, menghapus istilah sekolah favorit ataupun sekolah non-favorit. Yang kedua, menjamin pemerataan pendidikan. Yang ketiga, pemerataan kualitas dan menghilangkan praktik yang kurang baik. Yang keempat, pemerataan anggaran populasi siswa serta tenaga pengajar. Dan tujuan yang terakhir yaitu memperoleh pendidikan bagi anak sekolah sesuai dengan tema kerja tahun 2017 yang dirancang Kemendikbud, yakni pemerataan pendidikan yang berkualitas. Samping PBDB dengan sistem zonasi, ada juga pendapat pro kontra dan solusi dalam kebijakan sistem zonasi ini. Pertama, kita akan membahas pendapat pro masyarakat mengenai kebijakan sistem zonasi. Pendapat ini sesuai dengan jurnal ilmiah yang ditulis oleh Dinar Wahyuni dengan judul Pro Kontra Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru tahun ajaran 2018-2019. Yang pertama, sistem zonasi mendekatkan anak dengan lingkungan keluarganya. Yang kedua, sistem ini diharapkan menghilangkan kasta dalam sistem pendidikan, di mana setiap elemen masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Yang ketiga, anak-anak mempunyai kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan yang bermutu. Di samping pendapat pro dari masyarakat, ada juga pendapat kontra masyarakat mengenai kebijakan sistem zonasi. Pendapat ini sesuai dengan artikel yang ditulis oleh Wahyuni pada tahun 2018 yang berjudul Pro Kontra Penerapan Sistem Zonasi Pendidikan di Indonesia. Masyarakat berpendapat bahwa prioritas jarak tempat tinggal dirasa kurang pas karena ketersediaan sekolah di daerah tidak seimbang sehingga beberapa sekolah kekurangan peserta didik. Yang kedua, perbedaan penafsiran terkait implementasi aturan zonasi sehingga penerapannya berbeda di setiap sekolah dan daerah. Dan yang terakhir, sistem zonasi ini bisa menurunkan kualitas sekolah. Di samping pro dan kontra dari masyarakat ini, dan juga ada solusi untuk kebijakan sistem zonasi. Yang pertama, sebelum menerbitkan kebijakan, pemerintah perlu persiapan matang karena sistem zonasi bukan hanya tentang jarak, namun lebih jauh lagi untuk mewujudkan pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia. Yang kedua, mempertimbangkan ketersediaan jumlah sekolah di setiap zona. Apabila ditemukan jumlah lulusan lebih sedikit dibandingkan ketersediaan penerimaan, maka sebaiknya dilakukan pelebaran daerah zonasi. Yang ketiga, pemerintah harus merubah atau persepsi orang tua tentang sekolah unggulan harus mulai diubah, bahwa ke depan semua sekolah dengan predikat unggulan tidak ada lagi seiring diberlakukannya sistem zonasi PBDB. Yang keempat atau yang terakhir, pemerintah perlu melakukan sosialisasi secara masif agar masyarakat memahami kebijakan secara komprehensif.
sehingga persepsi masyarakat mengenai sekolah unggulan dan non-unggulan akan berubah. Terima kasih, mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan mengenai kebijakan penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi. Jangan lupa subscribe, komen, dan share. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.